Negeri 1 Sanden, Ibu Studium Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru selaku panelis. Yang kami hormati Ketua PPO Pemilas Saudara Pandu Rahayu Novianto. Yang kami hormati Ketua MPK SMA Negeri 1 Sanden periode 2025-2026 Saudari Hijrah Asmi Arundati. Yang kami hormati Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sanden periode 2025-2026 Saudara Mahmud Kesatria Rijalul Haq serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan memimpin kita semua selama 1 tahun ke depan. Acara ini adalah bagian penting dari proses demokrasi di sekolah kita, di mana kita semua dapat mengenal lebih dekat calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS, mendengar visi, misi, serta program kerja yang akan mereka usung apabila terpilih. Mari kita ikuti acara ini dengan seksama, cermat, dan penuh antusiasme agar kita semua dapat membuat pilihan yang bijaksana. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsa Sayota, yang ketiga sambutan, yang keempat inti acara, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak akan pernah cukup. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Marsa Sayota. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Enak gitu. SMA Negeri 1 Sanden, sekolah unggul dalam prestasi, dengan takwa
kecintaan terhadap lingkungan, serta pengamalan nilai-nilai budaya dan karakter Indonesia. Kinanti esti pambuka ning budi, wujudkan sasayota. SMA Negeri 1 Sanden, sekolah muda dalam prestasi, iman takwa berkarakter, berbudaya Indonesia, serta berwawasan lingkungan, meningkatkan mutu pelayanan, pembelajaran di semua bidang, akademi, non-akademi, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan, serta pengamalan nilai-nilai budaya dan karakter Indonesia. Kinanti esti pambuka ning budi, wujudkan sasayota, sasayota. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan OSIS. Kepada Saudara Pandu Rahayu Novianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sudya Magister Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Negeri 1 Sanden, dan yang sangat saya banggakan paslon dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini secara silaturahmi. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nahdlatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di kemudian nanti. Sebelumnya saya selaku Ketua PPO mengucapkan terima kasih banyak seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan debat ini. Kegiatan debat ini bukan hanya sekedar ajang bagi para calon untuk menyampaikan visi dan misi, tetapi lebih dari itu, debat ini menjadikan kesempatan bagi kita semua untuk mengenal lebih jauh gagasan dan program kerja yang mereka tawarkan untuk sekolah kita ke depannya. Saya berharap debat ini dapat berlangsung dengan jujur, tertib, sportif, dan demokratik. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan menentukan pilihan berdasarkan visi misi serta program kerja yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi sekolah. Akhir kata, saya berharap seluruh rangkaian debat ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, serta mampu membawa nama sekolah menjadi lebih baik. Selamat mengikuti debat. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, baik salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Pandu Rahayu yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan Ketua MPK Masa Bakti 2025-2026. Kepada Saudari Hijrah Asmi Arundati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sanden, Ibu Sudya Magister Pendidikan. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru yang sekaligus menjadi panelis pada debat Pemilos 2026 ini, dan teman-teman yang berbahagia.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara debat pemilu 2026 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari masa kegelapan hingga ke masa yang lebih terang ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh paslon yang telah hadir dan dapat bertahan hingga tahap debat pemilos pada hari ini. Kemudian saya juga berharap pemilos ini bukan hanya sekedar ajang untuk memilih dengan asal-asalan, tetapi juga salah satu cara kita untuk belajar menggunakan hak pilih dengan bijak dan adil seperti itu. Semoga rangkaian pemilos 2026 ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata dari saya, banyak salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hijrah Asni yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga disampaikan oleh Ketua OSIS masa bakti 2025-2026 kepada Saudara Mahmud Satria Rijadul Haq. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala kulli ni'matin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sudian Magister Pendidikan, dan yang kami hormati seluruh jajaran Bapak Ibu SMA Negeri 1 Sanden, lalu teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya kita dapat berkumpul pada debat pemilihan ketua OSIS di aula ini tanpa kurang satupun. Selamat beserta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk bicara di depan sini. Lalu saya mau mengucapkan semangat untuk seluruh paslon-paslon yang akan debat pada hari ini. Semoga acara pada kali ini berjalan lancar, dan saya berharap untuk teman-teman semua dapat memilih dengan hati nurani kalian masing-masing, dapat memilih dengan adil dan bijaksana untuk sebagai simulasi pemilihan presiden di tahun berikutnya. Mungkin salah kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mahmud Satria yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Sanden, Ibu Sudium Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu panelis yang hadir pada siang hari ini, ada Pak Joni Wiratama, ada Ibu Delini, Ibu Dian, dan Ibu Yasin. Yang saya cintai dan yang saya banggakan. Itu kayak apa, Pak? Kayak mau ditas ya. Adalah paslon OSIS
ketua dan wakil ketua untuk periode 2026-2027 yang berbahagia, sehat selalu, jangan sampai semaput ya. Serta anak-anakku, perwakilan dari berbagai organisasi, perwakilan kelas yang diundang untuk hadir menyaksikan debat calon ketua dan wakil OSIS untuk periode 2026-2027 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat berkah serta hidayahnya kepada kita semua sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di sini menyaksikan seperti apa atau debat pengurus OSIS atau ketua OSIS untuk periode 2026-2027. Kemudian nanti akan menentukan pilihan mana yang tepat untuk saya. Itu ya. Jadi punya kesempatan dan alhamdulillah sehat sehingga bisa hadir di sini. Yang selanjutnya tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, seperti tadi disampaikan bahwa debat calon ketua dan wakil ketua OSIS itu bukan sekedar debat biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang perlu kita cermati bukan sekedar pidatonya atau penyampaian visi dan misinya yang luar biasa, tetapi keyakinan kita bahwa kita akan memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang paling baik menurut saya. Jadi tidak boleh ikut-ikutan. Sekaligus ini sebagai ajang latihan, karena nanti ketika pemilu yang akan datang, saya yakin anak-anak sudah memilih ya. Jadi dari sini bisa anak-anak bawa untuk ke depan. Bagaimana memilih calon, kalau ini bagaimana memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS yang pas, yang tepat, sesuai dengan hati nurani. Kemudian ke depan juga pilihlah wakil rakyat yang pas dan tepat sesuai pilihan anak-anak semua. Tidak harus ikut-ikutan, tetapi jadilah pilihan Anda yang paling baik termasuk saat ini. Begitu ya? Mari kita ikuti debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari awal sampai dengan akhir dengan baik dan tidak meninggalkan sebelum selesai. Itu harapan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sudiem yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya adalah inti. Kepada moderator kami persilakan untuk memimpin jalannya acara. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita akan melaksanakan debat pemilas. Untuk urutannya yaitu pertanyaan pertama dari panelis, kedua dari Ketua Umum MPK dan OSIS, ketiga perwakilan organisasi, keempat debat antar paslon, dan terakhir pertanyaan dari perwakilan kelas. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama dari panelis. Saya akan bacakan teknisnya terlebih dahulu. Setiap panelis memberikan satu pertanyaan kepada setiap paslon. Setiap paslon diberikan waktu menjawab pertanyaan selama 90 detik.
Saat menjawab pertanyaan dari panelis, paslon diperkenankan untuk berdiri di hadapan para panelis. Panelis diberikan kesempatan untuk memberikan sangkalan. Baik, kita mulai. Untuk pertama, paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dimulai dari Ibu Sudiam. Kepada Ibu Sudiam kami persilakan. Jadi saya langsung memberikan pertanyaan. Tidak dia mengenalkan diri, sudah tadi hanya pada saat tadi saja. Oh gitu. Maaf, mohon izin Bu, izin perkenalan dulu dari pasangan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Uzlifati Royana Binti Haji dari kelas 11C sebagai calon ketua OSIS. Dan saya, Devi Anggranistia Safira, dari kelas 11C juga, sebagai Wakil Ketua OSIS. Baik, sekian perkenalan dari kami Bu, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya ingin memberikan pertanyaan yang sederhana. Sederhana itu ya. Kenapa sih saya harus milih kamu untuk jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Itu aja. Baik Ibu, saya izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kami memiliki visi dan misi yang baru dan juga program unggulan dari kami, termasuk program unggulan yang bisa membawa seluruh siswa-siswi baik kakak kelas maupun adik-adik kelas yang baru mengasah potensinya lewat ekstrakurikuler. Sanova adalah program unggulan yang kami buat untuk mengasah seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Sanden ini melewati kegiatan-kegiatan seni terkhususnya. Tadi disampaikan program unggulannya Sanova itu. Sanova. Iya. Kemudian lebih diutamakan kepada seni gitu ya. Ya. Bagaimana dengan teman-teman kalian yang kebetulan tidak begitu pas pada seni? Apakah mereka tidak terakomodasi dengan itu? Baik, dari Ibu sendiri bertanya bahwa saya nanti yang tidak memiliki bakat seni itu bagaimana? Bagi kami, nanti seluruh siswa akan terjadi karena di situ kami akan berkoordinasi langsung dengan Bapak Ibu pembimbing dari ekstrakurikuler itu sendiri. Mungkin untuk nantinya di kegiatan itu sendiri akan dibagi beberapa sesi. Terkhususnya nanti mungkin ada sesi-sesi seperti dari Dewan-Dewan DT, Dewan Ambalan dan juga yang lainnya.
Anda adalah nanti akan menjadi cermin bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Sanden. Dan karena ketuanya Puan itu jadi cerminan panutannya gitu ya. Nah, bagaimana strategi konkret Anda dalam menjaga kedisiplinan dan capaian akademik pribadi di tengah padatnya agenda organisasi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bunda kami atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kalau dari kami sendiri, karena kan kami memimpin itu berdua juga ya Ibu. Jadi mungkin juga kami saling mengingatkan jika ada kekurangan di sini, jika ada kekurangan di sini. Karena kami juga ada evaluasi satu sama lain dan juga di organisasi ada misal ada kekurangan di bagian ini, kami juga saling mengingatkan. Contoh konkretnya bisa disampaikan. Kaitannya menjaga kedisiplinan di organisasi sekaligus capaian akademik. Karena kan kalian juga di sini kan belajar ya. Jadi berorganisasi dan belajar itu nanti bisa seimbangnya. Yang akan kalian kerjakan, Anda kerjakan secara muridnya itu nanti bagaimana untuk menjaga keduanya itu biar tetap seimbang. Baik, untuk contohnya kami akan membagi waktunya dengan tepat karena kan kami juga sebagai siswa mempunyai kewajiban ya Bu dalam mempertahankan nilai akademik kami juga di dalam kelas, tetapi kami juga mempunyai tanggung jawab di organisasi. Jadi kami juga harus bisa membagi waktu, harus bisa memilih supaya keduanya itu bisa sama-sama jalan. Baik, Ibu izin menambahkan bahwasanya di organisasi itu sendiri kita tidak berjalan sendiri, tetapi dengan teman-teman yang lainnya juga. Mungkin kita nanti bisa mengkoordinasikan teman-teman yang lain, baik dari seksi bidang 1 hingga seksi bidang yang terakhir. Seperti itu, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Mbak Kaila dan Mbak Dewi Anggraini. Tadi kalian mengatakan bahwa program unggulan kalian adalah ekstrakurikuler dengan mengkhususkan pada seni budaya atau seni. Nah, sekarang ini banyak anak muda itu menganggap bahwa kebudayaan tradisional itu membosankan dibandingkan dengan kebudayaan pop yang dari luar negeri yang sekarang tersebar secara masif di media sosial. Inovasi teknologi seperti apa yang bisa kalian kembangkan atau yang akan OSIS manfaatkan saat kalian nanti akan memimpin untuk mempromosikan dan melestarikan keberagaman budaya Nusantara di sekolah? Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalian akan memanfaatkan teknologi supaya anak-anak atau warga SMA Sanden itu bisa mencintai budaya lokal dibandingkan dengan budaya luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dengan adanya kegiatan tersebut yang kami sebut itu Sanova, itu diharapkan juga dari situ siswa bisa terinspirasi dan juga bisa melihat bahwa budaya kita itu juga tidak kalahnya dengan budaya asing. Karena di situ juga banyak partisipasi antar siswa juga. Dan bisa jadi contoh bagi para siswa bisa melihat bahwa memang budaya kita itu tidak kalah dari budaya lain. Baik, Ibu izin menambahkan bahwasanya nanti itu di tiap kegiatan pasti tentunya ada tema. Mungkin dari situ kita bisa mengundang tema yang berbau tentang kebudayaan Indonesia. Jadi nanti dari seluruh ekstrakurikuler yang ada bisa membawa kebudayaan masuk ke dalam Sanova itu sendiri. Terima kasih, Ibu.
Jadi tadi Ibu Sud itu sudah menanyakan kenapa sih kami harus memikirkan, ya kan? Bu Dalam ini menanyakan tentang bagaimana menyeimbangkan antara akademik dan kegiatan kalian di OSIS, bahasa tentang bagaimana kalian ilmunya bisa mempopulerkan budaya kita, gitu kan? Pertanyaan saya singkat, mudah saja. Kalian yakin menang kan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami berdua yakin untuk menang karena kami memiliki visi dan misi yang kuat, juga program unggulan yang memang kami sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kami sesuaikan juga dengan para siswa-siswinya, supaya dengan adanya program tersebut bisa sangat bermanfaat bagi semuanya. Bisa merata maupun itu untuk kelas 10, 11 maupun kelas 12. Kalian yakin program kalian ini bisa diaplikasikan untuk kelas 10, 11, dan 12 ya? Yakin sekali? Yakin. Ya, bagus. Jadi begini, OSIS itu kan organisasi yang membawahi seluruh siswa, ya kan? Kalian akan menjembatani siswa-siswa, adik-adik kalian, kakak-kakak kelas kalian untuk bisa lebih berorganisasi, bisa lebih mengenal dirinya, bisa lebih untuk mengenal sekolah. Itu kan tujuannya OSIS kan di situ. Nah ini yang saya tanyakan sekarang. Kalau dengan adik kelas mungkin kalian dianggap senior, ya kan? Kalau dengan kakak kelas, ya kan? Kira-kira ketika kakak kelas, bukan salah sih, tapi agak menggol gitu, ya kan? Agak keluar dari jalurnya, kalian berani untuk menasihati nggak? Izin buat menjawab. Kami berani untuk menasihati Bapak, karena kami juga mempunyai kewajiban itu menyeluruh bagi semua siswa. Jadi tidak hanya kelas 10, tidak hanya kelas 11, tetapi juga semua siswa yang mana artinya juga termasuk kakak kelas. Jadi kami punya kewajiban, punya tanggung jawab atas itu. Jadi kami berani untuk melakukannya. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 1, Ibu ingin bertanya ya. Di sini jika di tengah masa jabatan kalian itu terjadi konflik internal antar pengurus OSIS hingga mengganggu kinerja organisasi, pendekatan seperti apa yang akan kalian terapkan untuk memulihkan solidaritas tim? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab bahwasannya di sini peran penting kami sebagai ketua dan wakil ketua adalah saling menasihati. Mungkin nanti kami akan membawa pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan kami selaku ini, dan nantinya apabila di dalam organisasi itu sendiri masih sulit untuk ditenangkan, kami akan meminta bantuan dari Bapak Ibu Guru Pembimbing. Sudah. Baik, izin tambahkan juga ya Ibu. Dan juga kami akan memastikan bahwa dengan adanya konflik internal tersebut tidak mengganggu kinerja kita di luar darinya. Kita juga di sini harus profesional dan harus tetap menjalankan sesuai yang ada. Walaupun sebenarnya ada konflik dan lain-lain, tapi kita juga tetap harus profesional, harus menjaga kinerja juga. Terima kasih. Untuk
Selanjutnya adalah paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2 kami persilakan maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Hanafi, selaku calon ketua OSIS masa bakti 2026-2027. Dan saya Rezita Sabrina Filza sebagai calon wakil ketua OSIS. Terima kasih diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan pada paslon 2. Kalau tadi Pak Joni itu kan menyatakan kamu yakin menang, jawabnya pasti yakin itu ya. Yakin atau pandangannya? Yakin, Bu. Yakin. Nah, sekarang ini, kalau kamu itu yakin menang, terus nanti jadi ketua dan wakil ketua OSIS, perjalanan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS 1 tahun itu kan waktu yang tidak pendek, panjang, banyak jalan berliku. Nah, kadang-kadang ada banyak kritikan, tidak sekedar masukan ya, kadang banyak kritik yang kadang juga pedas. Bagaimana kamu menyikapi kritik yang muncul dari barangkali lebih banyak dari lawanmu ketika pada saat pemilihan dan mereka kalah? Bagaimana cara mensikapi kritikan pada terima kasih. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi bila nanti semisal kami terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan di tengah perjalanan ada yang mengkritik kami, langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu kami akan mendengarkan kritik tersebut. Jadi nanti kritik tersebut untuk membangun, apakah itu termasuk kritik yang membangun atau yang menjatuhkan. Nanti kalau ada yang kritik yang membangun, kami akan mengevaluasi diri bersama anggota yang lain agar nanti OSIS kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Melakukan evaluasi gitu ya. Kemudian kalau kritik itu membangun, dilanjut. Tapi kalau kritik itu sifatnya tidak membangun, lebih ke arah menjatuhkan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Mungkin kami akan tetap menerimanya, Bu, tapi tidak akan mengambilnya terlebih dalam, karena itu karena kalau kritik yang menjatuhkan tuh ada seseorang tuh yang kalau dikritik yang menjatuhkan akan down dan akan tidak bekerja lagi. Tapi kalau bagi kami akan tetap mendengarkan, dan apabila walaupun kritik itu menjatuhkan, kami juga akan tetap mengevaluasi ke depannya untuk agar lebih baik lagi. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk paslon nomor 2 ini terkait dengan pengembangan budaya sekolah, yang budaya tertib dan patuh terhadap tata tertib sekolah ya. Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ya, bagaimana ini sekali lagi ya, sebenarnya kan adalah langkah nyata yang akan Anda gagas bersama teman-teman OSIS nanti untuk meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan siswa terhadap tata tertib atau aturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Sade. Baik, Ibu. Jadi bagaimana kami akan tetap mematuhi peraturan dan mengajak siswa untuk tetap mematuhi peraturan. Yang pertama, kami juga tentunya harus
bersikap patuh terlebih dahulu antara ketua dan wakil, karena kalau semisal ketua dan wakil itu tidak patuh, nanti anggotanya juga akan ikut tidak patuh. Habis itu, kalau kita nanti patuh, kita akan mengajak untuk anggota kami agar tetap mematuhi aturan sesuai dengan misi kami yang nomor 5, yaitu menjaga nama baik dan nama baik sekolah dalam setiap kegiatan itu. Jadi nanti dimulai dari ketua terlebih dahulu. Kalau ketua sudah menaati peraturan, nanti kami mulai untuk mengajak anggota kami untuk mematuhi peraturan, dan nanti perlahan kami juga akan mengajak seluruh siswi SMA Negeri 1 Santen agar lebih menaati peraturan. Baik, terima kasih. Ya, tadi disampaikan kalau mau mengajak seluruhnya, karena memang tata tertib ini nanti akan berlaku untuk seluruh siswa. Sedangkan misalnya, jadi kan ketika ada satu dari beberapa tata tertib, misalnya dengan potongan rambut yang tidak sesuai, ketika kalian menemukan itu baik di anggota organisasi maupun pada siswa yang non organisasi, itu nanti langkahnya bagaimana ketika ada banyak tertib itu salah satu contoh ya, dan yang lainnya tentunya itu apa langkah nyatanya nanti sebagai organisasi di sekolah. Pertama, kami akan tidak langsung menegurnya, Ibu. Kalau langsung menegurnya kan ada orang yang kalau langsung ditegur itu bisa marah. Yang pertama itu mungkin mengingatkannya terlebih dahulu, karena juga kadang dari anggota itu banyak juga yang memiliki rambut yang panjang, terutama juga saya. Itu pertama dari OSIS dulu, jadi nanti dari OSIS kalau sudah itu juga sudah rapi, nanti baru kita perlahan. Terima kasih. Untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua plus 2, Mas Faris dan Mbak Resita nih. Kalau tadi Bu Jalum ini mengatakan kan budaya sekolah terutama pada tertib bagi siswa. Kalian pasti tahu visi misi sekolah itu salah satunya adalah mencintai lingkungan. Nah, ini juga berkaitan dengan budaya sekolah, yaitu tertib. Kalau kita melihat, sebetulnya di sekolah kita kan tempat sampah terpilah organik dan anorganik itu kan sudah disediakan di berbagai macam titik, terutama di kelas-kelas dan tempat-tempat strategis. Tetapi kita juga melihat tidak hanya siswa atau murid, tetapi Bapak Ibu guru, karyawan itu masih sering membuang sampah tidak sesuai dengan peruntukan masing-masing anorganik maupun organik. Nah, bagaimana kalian nanti selaku pengurus atau ketua OSIS mengatasi ketidakpedulian ini agar visi misi sekolah kita, yaitu mencintai lingkungan, itu bisa benar-benar diterapkan di sekolah. Terima kasih. Baik Ibu, yang pertama kami akan bekerja sama dengan Sekbid 5 yang menaungi organisasi Sapala. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan Sekbid 5 dan juga organisasi di bawahnya untuk lebih mengoptimalkan lagi tentang budaya membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Kalau itu tadi berhubungan dengan murid atau teman-teman, baik nanti yang kelas 10, 11, atau 12. Nah, bagaimana kalau seandainya kalian itu melihat Bapak Ibu guru atau staf tata usaha itu yang ternyata membuang sampah tidak pada tempatnya, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin yang akan kami lakukan yaitu mengingatkan, tapi kalau mengingatkan guru itu juga kadang kita agak enak ya Bu ya. Tapi perlahan kami akan coba untuk mengingatkan guru, kalau enggak nanti kami akan
uang kesiswaan biar nanti yang mengingatkan kepada guru nanti kami berikan kepada kesiswaan yang lebih memiliki jabatan yang lebih tinggi. Terima kasih. Berarti nanti ini juga termasuk kepengurusan dan memberikan tugas bagi guru dan ini ya, memperingatkan Bapak Ibu guru ya. Nah, ini terima kasih. Terima kasih. Mas, saya belum memberikan. Oke, saya mau pertanyaan. Jadi setiap pemilihan baik itu presiden, DPR, pada daerah kan menggunakan OSIS itu kan pasti punya tujuan masing-masing kan, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan kelompok. Gimana? Nah, yang saya tanyakan begini, ketika kalian nanti terpilih menjadi ketua OSIS, kalian sudah berusaha dengan luar biasa, tetapi yang kalian dapat atau manfaat untuk kalian itu ternyata lebih kecil daripada yang kalian berikan, dan apa yang akan kalian perbuat? Baik, terima kasih Pak Joni. Jadi nanti kalau kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengumpulkan seluruh anggota untuk mendata perspektif itu nanti selama 1 periode ke depan tuh kegiatannya apa saja dan itu apakah efektif untuk sekolah kita, dan nanti biar kita tidak tubrukkan sama jam belajar kita ya Bapak. Yaitu Pak, langkah pertama yang akan kami lakukan sebelum pleno awal. Lebih spesifik, maksudnya kalian kan sudah bekerja luar biasa, sudah bikin acara, sudah mengajak teman-teman kalian ke arah yang lebih baik, tapi ternyata sekolah itu kurang memberikan apresiasi. Nah, itu kira-kira apa yang kalian lakukan nanti atau rasakan? Ya, kami akan menerima dengan lapang hati Bapak bahwa walaupun tidak ada prestasi pada sekolah, tetapi kami mempunyai bekal untuk kedepannya. Kami mempunyai ya bekal untuk sama untuk masa depan kami, agar kami nantinya kalau semisal menemukan hal yang sama, kami bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Terima kasih. Paslon nomor 2, Ibu ingin bertanya ya. Isu perundungan atau cyberbullying dan masalah kesehatan mental murid semakin marak ya terjadi saat ini itu, apalagi pelakunya itu kebanyakan pelajar seperti itu. Apa tindakan nyata OSIS di luar sekedar kampanye ya untuk menciptakan ruang yang aman bagi murid yang menjadi korban dan mungkin teman-teman lainnya juga. Baik, itu hal yang pertama kami lakukan, yaitu kami akan berkolaborasi dengan BK SMA Negeri 1 Santen terkait untuk menangani masalah korban bully yang ada di sekolah, dan kami juga akan membantu untuk menanyakan tentang korbannya tersebut. Jadi nanti kami tidak akan bekerja sendiri, kami juga akan membutuhkan bantuan dari ahlinya, yaitu dari tim PKK Siswa SMA Negeri 1 Santen. Baik, terima kasih.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, maka para hadirin dipersilakan untuk isoman terlebih dahulu dan kembali pada pukul 12.20. Ayo kantin. Zan, Adil, Selatra.